Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin ibnu Abdullah as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd, Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara sekalian, ikhwati fillah rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ucapan puji dan syukur yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari yang penuh berkah ini, hari kedua atau hari ketiga bulan Ramadan 1445 Hijriah, Allah berikan kepada kita semua taufik, inayah dan kudrahnya untuk memulai hari ini dengan sebuah kegiatan yang insya Allah diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadi kita telah laksanakan salat subuh berjamaah, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan mentadabbur kalamnya, mentadabburi kalimatnya, Al-Qur'annya, insya Allah untuk 1 jam atau lebih kurang 1 jam ke depan. Salat dan salam kita doakan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, nabi kita yang insya Allah kita berazam dan bertekad untuk senantiasa menjalani kehidupan kita sesuai dengan sunnah-sunnah dan petunjuknya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pagi ini kita insya Allah akan lanjutkan kembali tadabbur Al-Quran kita untuk sesi bulan Ramadan 1445 Hijriah. Sebelumnya saya mohon maaf karena seharusnya kita mulai kemarin, tapi karena kebetulan kemarin saya ada agenda di Jakarta dan kebetulan di waktu subuh saya sedang dalam perjalanan naik pesawat dari Jakarta ke Padang, jadi hingga kajian tadabbur kita baru bisa dimulai pada pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat hubungannya dengan ayat yang sebelumnya, kita ingat bahwasanya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala bercerita kepada kita dalam ayat-ayat sebelumnya tentang dialog Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang kafir, orang-orang Bani Israel, ahlul kitab yang ada di Madinah, yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menguji Rasulullah, untuk mengetes Rasulullah, apakah kira-kira Nabi Muhammad ini bisa ditawar-tawar hukumnya atau tidak. Apakah bisa dibujuk atau dirayu agar tidak menegakkan hukum Al-Quran, dan mereka mengajak untuk menegakkan hukum sesuai dengan hukum kitab mereka menurut mereka. Nah, tetapi Rasulullah SAW justru ketika mendengar mereka mengajak beliau untuk berhukum dengan hukum mereka, lalu beliau dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala justru mengatakan, apakah kalian mau mengajak aku untuk berhukum dengan kitab kalian? Padahal kalian sendiri mendustakan hukum-hukum yang terdapat dalam kitab agama kalian, yaitu kitab Taurat. Di antaranya adalah bahwasanya di dalam kitab Taurat ditetapkan bahwasanya orang yang membunuh harus dibunuh. Orang yang melakukan kezaliman dengan melukai tubuh orang lain, maka dia juga harus dibalas dengan hal yang serupa. Termasuk juga Allah menghukum dalam kitab Taurat bahwasanya seorang pezina yang telah menikah maka wajib diterapkan kepadanya hukuman rajam. Namun itu mereka sembunyikan dan mereka meminta agar pelaku perzinahan dari orang-orang yang menikah cukup dicambuk saja. Maka Rasulullah SAW membantah ajakan mereka tersebut dan dengan dalil-dalil yang Allah turunkan mempermalukan mereka semua. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah, di ayat yang 47 Allah mengatakan wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Ya, sebelumnya juga kita sampai di ayat sebelumnya juga kita bahas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul yang semuanya intinya adalah mengajak kepada Islam, ya, mengajak kepada tauhid, dan mereka semua berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam. Lalu setelah para nabi dan para rasul tersebut yang datang sebelum Nabi Isa alaihissalam, maka kemudian Allah iringi mereka, jejak mereka, sirah mereka, jalan hidup mereka. Allah iringi kemudian kedatangan Nabi Isa alaihissalam, bi Isa bin Maryam, dengan Isa anaknya Maryam, ya. Jadi Nabi Isa senantiasa dinisbahkan kepada ibunya karena memang beliau terlahir tanpa seorang ayah, maka dinamakan dengan Isa ibni Maryam. Kalau manusia biasa biasanya dinamakan dengan nama ayahnya.
yaitu Muhammad ibnu Abdullah misalkan, maka Nabi Isa dinisbahkan kepada dengan izin Allah tanpa seorang ayat. Kemudian kata Allah, kami iringi nabi-nabi yang telah kami utus tersebut, ya, mengiringi jejak mereka itu dengan kedatangan Nabi Isa ibnu Maryam alaihissalam, musaddiqan lima baina yadayhi, yang mana kedatangan Nabi Isa tersebut membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya, yaitu berupa kitab-kitab yang telah terdahulu, seperti kitab Taurat, kitab Zabur, suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum beliau. Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah, ya, yaitu berupa kitab Taurat yang Allah datangkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa tersebut membenarkan apa yang Allah turunkan di dalam kitab Taurat, karena memang kitab Allah Subhanahu wa taala semuanya mengajarkan kepada Islam, mengajarkan kepada tauhid, meskipun dalam aturan dan syariatnya terdapat beberapa perbedaan-perbedaan. Wa atainahul Injil, dan kami berikan kepada Nabi Isa itu sebuah kitab, yaitu kitab Injil, fihi hudan wa nur. Di dalam kitab Injil tersebut terdapat petunjuk bagi manusia, demikian juga nur, cahaya penerang bagi kehidupan. Jadi hudan wa nur, petunjuk, dalil, ya, atau buku manual untuk menjalani kehidupan, dan di dalamnya juga terdapat cahaya. Cahaya bagi orang yang hendak melakukan suatu perjalanan, di mana dengan cahaya tersebut dia menjadikan penerang dalam perjalanannya. Wa musaddiqan lima baina yadayhi, wa musaddiqan lima baina yadayhi. Kemudian juga Nabi Isa tersebut membenarkan apa-apa yang ada di hadapannya daripada kitab Taurat, wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Demikian juga kitab tersebut, Injil tersebut dan Nabi Isa tersebut menjadi petunjuk dan menjadi mau'izah, menjadi peringatan, menjadi pengajaran bagi orang-orang yang muttaqin. Jadi Bapak dan Ibu rahimahullah, ayat ini tentu menguatkan Rasulullah SAW bahwasanya Nabi sebelum Nabi Muhammad pun, Nabi Isa alaihissalam yang menjadi nabinya orang-orang Bani Israel daripada kaum Nasara atau Nasrani, mereka, Nabi tersebut, Nabi Isa tersebut juga membenarkan apa yang Allah turunkan dalam kitab Taurat, ya, dan kemudian Allah turunkan kepadanya sebuah kitab, yaitu kitab Injil, yang mana kitab tersebut menjadi petunjuk dan menjadi penerang, menjadi nur, dan juga menjadi mau'izah, peringatan, pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kata Allah selanjutnya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallah. Oleh karena itu, kalau kemarin Allah berbicara kepada orang-orang Yahudi dengan kitab Tauratnya, maka sekarang datang giliran Allah berbicara kepada orang-orang Nasrani, yaitu pengikut Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, karena Allah telah menurunkan Nabi Isa alaihissalam dengan kitab yang bernama kitab Injil, yang mana kitab Injil tersebut membenarkan juga apa yang terdapat dalam kitab Taurat dan menjadi petunjuk, penerang, dan menjadi peringatan kepada kaumnya, yaitu orang-orang mutakin daripada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Maka kata Allah, wal yahkum ahlul injili bima anzalallah. Maka hendaklah Pisau dia kalian coba orang-orang dengan salah satu Nasrani tajam ibu berhukum, memutuskan gitu eh, kan, orang-orang berarti yang memiliki kitab Injil bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan dalam Injil tersebut berupa ketentuan-ketentuan dan syariat. Kenapa Allah perintahkan kepada mereka untuk berhukum dengan Injil? Karena Allah mengatakan seterusnya, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun." Maka barang siapa yang tidak berhukum dengan agama Allah, tidak berhukum dengan kitab Allah, maka sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang fasik. Kita masih ingat Bapak dan Ibu, di dua ayat sebelumnya Allah juga telah mengulangi kalimat wa man lam yahkum bima anzalallah. Kalau di ayat pertama Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, ya. Faulaika humul kafirun. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah mengatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Kemudian yang ketiga Allah ulangi kembali tapi menggantinya dengan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi orang yang tidak berhukum dengan agama Allah, ya, eh, meskipun dalam tafsir takwilnya ayat ini ditujukan kepada para ahlul kitab, sebagian ulama besar mengatakan
Yang dimaksud oleh ayat ini adalah orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Akan tetapi para ulama usul fiqh juga menyebutkan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Karena secara umum ayat tersebut mengatakan orang yang tidak bertahkim dengan hukum agama Allah maka dia akan menjadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim dan orang-orang yang fasik nauzubillah ya. Maka eh, Allah mengatakan kepada orang-orang Nasrani kalau seandainya mereka tidak berhukum dengan kitab Injil maka mereka akan menjadi orang-orang yang fasik. Kemudian Bapak dan Ibu rahimakumullah di ayat selanjutnya Allah mengatakan, ya sekali lagi kita harus memahami ayat-ayat yang kita tadaburi pada pagi hari ini dalam konteks penguatan, ya penguatan yang Allah lakukan, penegakan hujah yang Allah lakukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi perlawanan atau dalam menghadapi rongrongan orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani di Madinah ketika Rasulullah SAW berdakwah di sana. Kemudian Allah mengatakan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq dan kami telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad al-kitab. Al-kitab di sini tentu maksudnya adalah Al-Qur'an bil haqqi dengan benar. Apa artinya dengan benar? Tidak ada keraguan padanya. Mulai dari awal Al-Qur'an tersebut sampai akhir surat An-Nas, maka Quran tersebut tidak ada sedikit pun keraguan padanya. Dan dia merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sedikit pun kebatilan di dalamnya dan akan abadi kekal sampai hari kiamat. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa merubahnya. Karena dia datang dengan hak, ya, dengan kebenaran yang mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Musaddiqan lima baina yadayhi. Al-Quran itu juga sama dengan kitab Injil tadi. Kalau kitab Injil membenarkan kitab Taurat, maka Al-Quran membenarkan semuanya secara sekaligus. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Membenarkan Al-Quran itu terhadap semua yang ada di hadapannya daripada kitab-kitab, baik kitab Taurat, Zabur, Injil, wa muhaiminan alih. Dan juga sekaligus muhaiminan. Muhaiminan tersebut artinya menjaganya, meliputinya, melanggengkan pokok-pokok ajarannya. Karena semua pokok-pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh kitab-kitab sebelumnya, semuanya dicakup dan di cover ya, di cover oleh Al-Quranul Karim secara pokok-pokok ajarannya yaitu berupa berupa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Karena Allah telah turunkan kepada engkau sebuah kitab yang khusus yaitu Al-Quranul Karim, maka berhukumlah di antara mereka, baik di kalangan umat Islam, begitu juga di kalangan orang-orang kafir ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani dari ahlul kitab yang ada di Madinah, maka jangan ikuti lagi agama mereka, jangan ikuti lagi seruan-seruan mereka, meskipun mereka mengatakan kita berhukum dengan Injil, kita berhukum dengan Taurat, karena versi mereka tersebut tentu sudah berubah-ubah ya, sudah ditahrif atau mereka mereka gubah dan mereka rubah dan mereka palsukan sebagian besarnya. Maka kata Allah, "Fahkum bainahum bima anzalallah." Berhukumlah engkau wahai Muhammad dengan di antara mereka tersebut bima anzalallah dengan apa-apa yang Allah turunkan kepada engkau daripada Al-Qur'an, wala tattabi' ahwa'ahum. Dan jangan sekali-kali kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, daripada kepadamu daripada kebenaran. Artinya setelah Allah berikan kepadamu Al-Quran yang di dalamnya terdapat kebenaran, maka jangan sekali-kali goyah, jangan sekali-kali bimbang untuk berhukum dengan hukum yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Karena memang orang-orang Yahudi terutama datang kepada Rasulullah, membujuk Rasulullah supaya tidak menegakkan hukuman kisos kalau seandainya yang melakukan pembunuhan itu orang-orang yang mulia di antara mereka. Tetapi kalau yang melakukan itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki pangkat dan kedudukan, maka kata mereka boleh kita tegakkan. Nah, ini tentu bukan sebuah keadilan ya. Begitu juga mereka ingin merubah hukuman laki-laki yang perempuan yang telah berumah tangga, yang telah pernah menikah ketika berzina, mereka ingin menggantinya dengan hukuman rajam saja, karena memang mereka mungkin waktu itu hobinya berzina ya, meskipun mereka sudah menikah. Jadi kata Allah, jangan ikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan apa-apa yang Allah datangkan kepada engkau berupa al-haq,
berupa kebenaran. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi tiap-tiap umat, bagi tiap-tiap bangsa, tiap-tiap kaum, ja'alna minkum. Kami jadikan di antara kalian itu, ya, syir'atan wa minhaja. Allah jadikan syir'ah. Syir'ah ini artinya adalah syariat. Setiap kaum, setiap umat itu memiliki syariatnya masing-masing. Wa minhaja dan manhaj. Manhaj atau pedoman hidup atau jalan hidup. Manhaj, kita sering mendengar istilah manhaj. Manhaj adalah pedoman hidup, jalan hidup, sesuatu yang menjadi pegangan kita dalam menjalani suatu perjalanan hidup. Atau di sini sebut juga dengan jalan yang terang. Jadi masing-masing orang itu punya, masing-masing kaum itu punya aturan, punya syariat. Maka sekarang datanglah giliranmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa syariat agama Allah yang diperbaharui yaitu syariat Islam, memperbaharui, melengkapi, menyempurnakan syariat-syariat yang sebelumnya. Maka terapkanlah syariat ini dan jangan dengar lagi ocehan-ocehan mereka. Begitulah kira-kira maksudnya Bapak dan Ibu. Walau sya'allahu dan kalaulah Allah itu berkehendak, walau sya'allahu kalaulah Allah itu berkehendak la ja'alakum ummatan wahidah. Sungguh Allah akan jadikan engkau satu umat saja. Tidak ada bangsa Israel, tidak ada bangsa Nasara, tidak ada berbagai macam kaum ya. Allah jadikan satu saja. Agamanya Islam dalam artian syariatnya satu ya. Kalau agamanya benar Islam. Tapi kalau syariatnya berbeda-beda. Sejak zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa itu berbeda-beda. Kemudian juga pindah kepada Nabi Muhammad SAW juga terdapat beberapa perbedaan-perbedaan ya yang sebagiannya memang sangat mencolok ya. Kalau dulu syariatnya Nabi Musa, kalau ada orang melakukan dosa, dosa besar, maka dia untuk bertaubat harus melakukan intihar. Intihar itu artinya bunuh diri atau saling berbunuh-bunuhan di antara mereka. Nah, itu syariatnya umat Nabi Musa. Tapi kalau kita alhamdulillah kita umat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan dosa sebesar apapun dosa tersebut, Allah berikan kepada kita syariat beristighfar, memohon ampun kepada Allah, bertaubat, ya. Dan di samping itu Allah berikan juga cara-cara lain untuk menghapus dosa kita, di antaranya dengan Allah berikan kepada kita bulan Ramadan yang agung dan mulia ini. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Kalau Allah berkehendak, Allah jadikan kalian itu satu umat saja, ya, tidak berbeda-beda syariat, tidak berbeda-beda tuntunan kehidupannya. Akan tetapi Allah jadikan berbeda-beda. Kenapa? Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah jadikan perbedaan-perbedaan tersebut tujuannya adalah agar Allah menguji kalian fima atakum atas apa-apa yang Allah berikan kepada kalian berupa ketentuan-ketentuan syariat tersebut. Allah uji umat Nabi Musa, Allah uji umat Nabi Isa, Allah uji umat Nabi Muhammad SAW masing-masing dengan syariat yang mereka diberikan kepada mereka agar Allah melihat siapa di antara mereka orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah fastabiqul khairat. Oleh karena itu, karena masing-masing kalian mempunyai syir'ah, mempunyai syariat, masing-masing kalian Allah berikan manhaj, maka yang terbaik itu adalah fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Nah, ini istilah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah, berpaculah ya untuk melakukan amal kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah lah tempat kalian kembali semuanya, baik orang bangsa Yahudi, Nasrani, orang-orang Islam, fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Maka pada hari itu nanti, ketika kalian dikembalikan kepada Allah, maka pada saat itulah kalian akan dikhabarkan kepada kalian tentang apa-apa yang dulu kalian perselisihkan. Baik akan Allah perlihatkan di hadapan mereka ketika dulu mereka membantah, membangkang, mencari 1.000 alasan untuk beriman kepada Rasulullah SAW. Demikian juga Allah akan perlihatkan kepada mereka pada hari kiamat tersebut akibat dan balasan yang mereka dapatkan karena mereka dulu menyelisihi Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Kemudian wa an yahkum bainahum bima anzalallah.
Allah masih lanjutkan ya mengatakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW terkait ya ini cukup 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 berat memang ya eh, perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika terjadi gelagat melihat ya Rasulullah SAW barangkali sedikit goyah karena orang-orang Yahudi datang sedemikian rupa untuk membujuk Rasulullah SAW membenarkan agama atau syariat versi mereka ya. Kata Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah engkau berhukum di antara mereka itu dengan apa-apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran tentunya, dan akan datang Al-Quran kepada beliau. Wala tattabi' ahwa'ahum, dan jangan sekali-kali engkau ikuti hawa nafsu mereka. Ya, jangan sekali-kali ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum, dan hati-hati terhadap mereka. Mereka itu wahdharhum an yaftinuka, dan hati-hatilah terhadap mereka di mana mereka bisa jadi akan memfitnahmu, menyesatkanmu an ba'di ma anzalallahu ilaik, menyesatkanmu, memfitnahmu dari sebagian apa-apa yang Allah turunkan kepada engkau. Ya, hati-hati kepada mereka. Barangkali hari ini mereka beriman, mereka menerima syariatmu secara utuh, namun hati-hati, perlahan-lahan mereka mulai melakukan apa namanya, melakukan pelencengan-pelencengan yang baik mereka lakukan sendiri, begitu juga untuk mengajak orang-orang lain yang telah beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran. Karena memang tipe orang Yahudi ini sangat berbahaya ya. Mereka adalah seperti musuh dalam selimut, seperti ular berbisa ya, yang sangat berbahaya, yang terus merongrong stabilitas umat Islam sampai hari kiamat. Kata Allah, "Wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik." Dan hati-hati kalau seandainya mereka itu menyesatkanmu, memfitnahmu dari sebagian apa-apa yang Allah turunkan kepada engkau. Fa in tawallau, ya, maka jika mereka berpaling, kalau mereka melihat sikapmu yang begitu tegas, yang begitu keras, yang begitu tidak bisa ditawar-tawar sama sekali, lalu jika mereka berpaling, fa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya, akhirnya mungkin menolak sama sekali, tidak mau lagi diajak mendekat kepada Islam, maka kata Allah, fa'alam, ketahuilah annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dzunubihim. Ketahuilah wahai Muhammad, gak usah sedih. Kata Allah, nggak usah sedih, nggak usah berkecil hati, nggak usah diharapkan lagi Islamnya mereka. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya Allah menghendaki untuk menimpakan bencana kepada mereka bi ba'di dzunubihim, dengan sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, Allah timpakan kepada mereka bencana di dunia ya. Jadi bencana di sini yang dimaksud oleh Allah adalah berpalingnya mereka daripada kebenaran, berpalingnya mereka daripada dakwah Rasulullah SAW, ingkar dan kafirnya mereka kepada Al-Quran. Maka itulah yang Allah istilahkan dengan musibah di sini. Jadi musibah itu Bapak dan Ibu bukan saja musibah bencana alam, bukan saja musibah mungkin ada yang kita ditimpa sakit atau kecelakaan, Woi, namun musibah yang sebesar-besar musibah itu adalah ketika beneran kalau agama bapak kita yang pengaruhnya difitnah. Ya, makanya ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, Engkau bisa menguji kami dengan bencana alam, menguji kami dengan sakit, menguji kami dengan kehilangan orang-orang yang kami cintai. Tapi kami mohon ya Allah, kami memohon kepadamu, jangan Engkau timpakan musibah kepada agama kami. Apa bentuk musibah kepada agama kita? Dijadikannya kita lalai dalam sholat, ya, dijadikannya kita dekat-dekat kepada maksiat, dijadikannya kita mudah terperosok kepada praktek riba, dijadikannya kita mungkin mendekati perbuatan zina, minum khamar, nauzubillah, ya, itu artinya musibah sedang menimpa kita. Ya, wala taj'al musibatana fi dina. Jangan engkau jadikan ya Allah musibah terhadap agama kami, karena tidak ada musibah yang lebih besar yang Allah berikan kepada manusia, pada seorang hambanya, melebihi musibah yang ditimpakan kepada agamanya berupa berpalingnya seseorang daripada agama Allah, ya, dia menjadi orang yang berbuat maksiat, atau mungkin ya dalam nisbah atau dalam persentase yang agak ringan, mungkin dia tetap sholat, mungkin dia tetap apa namanya puasa, tapi Allah jauhkan hatinya daripada Allah tidak bukakan hatinya untuk
membaca Al-Quran, ya. Padahal di bulan Ramadan yang mulia ini seharusnya kita eh, hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW, di antara bentuk keberkahan Ramadan yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dibukakan hatinya untuk bermesraan dengan kalamullah, bermesraan dengan Al-Quran, menghabiskan waktu-waktunya dengan memegang dan membaca kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang ahlul kitab tersebut, kata Allah, biarkan mereka, jangan engkau terperdaya, karena sesungguhnya Allah sedang menfitnah mereka dengan memberikan musibah di atas agama mereka akibat dosa-dosa yang mereka lakukan, yaitu membangkang dan melawan kepada Rasulullah SAW. Innallaha wa inna katsiran minhum la fasiqun. Dan sesungguhnya kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengerjakannya. Orang-orang yang mengetahui firman-firman Allah tapi justru melanggarnya. Ini yang dimaksud dengan al-fasikun, itu orang-orang yang fasik. Kemudian di ayat yang terakhir Allah mengatakan afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukmal liqaumi yuqinun. Kata Allah, apakah mereka menginginkan hukum jahiliyah, ya, untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka, hukum jahiliyah, hukum yang penuh dengan kebodohan, hukum yang tidak mengindahkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang benar, maka apakah itu yang mereka inginkan? Yaitu seperti yang tadi kita jelaskan, antara beberapa keinginan mereka tidak menegakkan hukum qisas dan juga tidak mau menerapkan hukum rajam, ya. Arti itu baru dua hal, ya, dan mungkin seiring dengan waktu mereka akan otak-atik lagi hukum yang lain, ya, sesuai dengan hawa nafsu mereka. Maka kata Allah, apakah mereka menghendaki hukum jahiliyah? Bagaimana jahiliyah? Ya, jahiliyahnya bangsa Arab pada zaman sebelum datangnya Islam, ya. Seorang laki-laki bisa menikah dengan 100 wanita, seorang anak bisa mewarisi istri ayahnya, ya. Seorang perempuan dizinahi oleh sekian laki-laki di waktu yang sama. Kemudian ketika dia hamil, maka dia yang berhak menunjuk siapa orang yang pantas menjadi anak daripada bayinya. Banyak sekali hal-hal yang jahiliyah. Mereka tawaf di Ka'bah dengan tanpa busana, mereka membunuh anak-anak perempuan, ya, mereka melegalkan khamar, riba. Maka itu yang akan terjadi kalau seandainya mereka dibiarkan untuk mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kata Allah, afa hukmal jahiliyati yabghun? Apakah mereka itu menghendaki hukum jahiliyah yang diterapkan di tengah umat ini? Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Maka siapakah orang yang lebih baik daripada Allah untuk memberikan hukum, memberikan ketetapan syariat daripada Allah Subhanahu wa taala, liqaumi yuqinun, bagi orang-orang yang yakin akan kebenaran Allah dan kebenaran syariat atau agamanya tersebut. Nah, Bapak dan Ibu rahimakumullah, tentunya meskipun ayat-ayat ini tadi kita sampaikan diberikan untuk memperkuat Rasulullah SAW dalam berdakwah di tengah umatnya di Madinah dari golongan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, dan bagaimana cara bersikap untuk menghadapi kengeyelan mereka, kejahilan mereka, ya. Maka Allah perkuat, Allah kokohkan prinsip dan teguhkan hati Nabi Muhammad SAW bahwasanya tidak ada yang tinggi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang tentunya apa inspirasi yang bisa kita dapatkan dari tadabbur ayat ini, Bapak dan Ibu? Sesungguhnya dalam kehidupan kita saat ini, ya, meskipun kita mau tidak mau terpaksa harus menerima keadaan berupa penerapan hukum-hukum yang sebagiannya tidak sesuai dengan hukum-hukum Allah, hukum-hukum Al-Quran. Namun setidaknya kita meyakini bahwasanya tidak ada di dunia ini hukum syariat, ketentuan, undang-undang yang lebih mulia, yang lebih baik dan lebih benar melebihi ketentuan, peraturan, undang-undang dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tetap harus berazam, bercita-cita untuk suatu saat bisa membumikan hukum-hukum Allah tersebut.
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Eh, kita lanjutkan, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya dan mendiskusikan tadi ayat-ayat yang telah kita tadaburi. Demikian, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan salah khilaf saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.